Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hangat bagi peternak Indonesia semua ya. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang peternakan kerbau di desa saya ya. Untuk lokasinya lebih tepatnya itu di Pemalang, Jawa Tengah. Di sini rata-rata mayoritas itu peternak kerbau semua. Wah, ini kerbaunya lumayan nakal juga ya. Saya ternak itu tergantung musim ya. Kalau musim sawah apa namanya kemarau itu di sawah, kalau musim penghujan itu di hutan-hutan atau di kebun-kebun ya. Kalau musim kemarau kan apa sawah di desa kami itu enggak digarap ya, karena tidak ada anginnya, tidak ada airnya. Yang ada anginnya seperti ini, anginnya kencang sekali. Jadi mohon maaf suaranya barangkali kurang jelas ya. Mohon maaf sekali. Di kampung saya kurang lebih ada peternak kerbau itu 15 orang ya. Banyak-banyak, ada yang 10, ada yang 15. Tuh, di belakang itu kerbau semua. Yang saya pegang ini ukuran jumbo ya. Ini kerbau super. Ini indukan super. Super besar. Saya dulu berawal dari dikasih embah. Jadi banyak sekarang ini. Setiap tahun itu untuk indukan ini itu pasti melahirkan. Karena apa? Karena musim kawinnya itu lancar. Jadi yang lagi nyusui, setelah nyusui itu langsung kawin. Jadi setiap tahun itu melahirkan. Yang penting kesehatannya dijaga ya, dari fisiknya, makanannya, minumannya itu dijaga semua supaya kerbaunya itu sehat. Ini kerbaunya sangat sehat ya. Ini pada lagi menyusui ya. Untuk anakannya ini enggak ada. Untuk anakannya kayaknya di belakang itu, yang di pojok itu untuk anakan kerbau ini. Aduh, malah di ini kerbaunya lagi nggak bersahabat. Sebentar ya, mohon maaf. Malah saya di itu apa? Aduh, ini jadi mengganggu pemandangan. Sebentar, saya pindah lagi untuk kursinya. Ini kursi seadanya ya. Nah, mohon maaf, mohon maaf. Ini karena sudah terbiasa di apa namanya angon ya, jadinya sangat nurut sekali tuh. Kerbaunya di sini tuh mayoritas itu nggak diceplos atau di apa itu pakai tambang. Jadi kerbaunya itu lumayan buas atau liar, tapi aman, tidak ada yang sampai nyeruduk atau gimana, itu nggak ada ya. Sebentar, ini kerbaunya lumayan nakal ya. Nah, untuk kerbaunya ini usianya kurang lebih yang saya pegang ini itu 4 tahun, karena sudah beranak berapa kali ya, 2 kali atau 3 kali ini kalau nggak salah, lupa. Ini untuk harga di desa kami itu ya kadang mahal kadang murah ya, tergantung musim. Kalau musim kemarau itu lumayan mahal, tapi kalau musim penghujan itu murah, karena buat rumputnya itu malah susah sih. Soalnya kan di gembala nggak dikasih rumput di arit ya. Tuh kerbaunya ini sangat nakal sekali. Tuh udah habis itu ininya runcing lagi. Ini kalau nyeruduk lumayan juga. Sebentar ya. Aduh, jadi keganggu. Bagaimana sih peternak itu bisa sukses? Gini, saya kasih caranya ya. Saya kasih tahu caranya. Sebentar, ini mengganggu. Kan setiap tahun melahirkan, pastikan untuk anakannya itu jangan dijual dulu. Kita berpuasa dulu ya, supaya kita ternaknya hasil, kita berpuasa dulu. Misal tahun ini melahirkan perempuan apa jantan, kita besarkan dulu, kita breeding dulu sampai besar. Setelah besar itu kalau jantan kita lepas,
kan ada lebihnya itu. Mesti kalau jantan itu lebih mahal daripada betina. Karena apa? Ya karena biasanya kan buat lebaran haji itu ya itu lebih mahal untuk harganya itu. Misal yang betina 15 juta, kalau yang jantan itu nyampe 21 juta, bahkan 30 juta nyampe. Jadi kita jual ya, kita ganti betina satu lagi. Kalau ada yang nyarinya itu yang sedang mengandung. Jadi nanti selang beberapa bulan itu melahirkan, jadi kita hasil. Lah dari situlah nanti ada perkembang biakan ya, terus pasti sudah siklusnya sudah itu yang terpenting perkawinannya itu lancar ya. Jadi aman sekali, tidak apa namanya tidak jelang-jelang. Jadi kita punya kerbau banyak pastinya 2 tahun lah buat kerbau banyak itu lumayan ya. Kita modal 2 indukan saja. Kalau yang jantan itu biasanya kan banyak peternak itu memiliki banyak pejantan. Jadi seperti itu. Pasti untuk apa? Aset ini investasi ya, kedepannya itu bagus banget untuk peternakan kerbau. Kalau masih ada lahan untuk ngangonnya atau menggembalanya itu pasti bagus banget untuk prospek kedepannya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, barangkali untuk peternak semua masih bingung atau gimana ya, bisa tulis di kolom komentar biar nanti saya bikinkan video yang lain ya untuk peternakan kerbaunya. Soalnya di sini mayoritas itu peternak kerbau semua, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kayaknya ini banyak kerbau ya, karena di sini itu di bawah juga ada, terus di atas sana ada, karena kerbaunya sekarang lagi pergantian musim, kan sekarang musim kemarau, jadi kerbaunya itu di sawah semua. Tadinya sih pas musim hujan itu kerbaunya ada di hutan, tapi ini pindah ke sawah ya, kurang lebih seperti itu. Aduh, kerbaunya ke kamera lagi sini, bawah sini lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ayo untuk peternak Indonesia semangat ya untuk beternak, karena sekarang sudah langka ya peternak, apalagi peternak kerbau loh. Menurut saya sudah jarang ya, yang banyak paling sekarang kan sapi, terus kambing, itu banyak ya di Indonesia. Menurut saya sih untuk peternak kerbau itu masih prospek kedepannya itu masih bagus ya, investasi jangka panjangnya itu masih bagus sekali, karena harganya juga lumayan tuh. Habis itu senang kalau orang hobi itu apa aja dilakuin ya. Itu menurut saya sih kurang lebih seperti itu. Ayo peternak Indonesia, sukseskan peternakannya ya. Dimanapun, entah itu domba, entah itu sapi, kambing, dirawat dengan baik pastinya menghasilkan yang baik juga. Karena yang namanya usaha pasti tidak membohongi hasil. Kurang lebih seperti itu ya. Sebentar, ini kerbaunya lumayan nakal. Nah, saya pindah lagi ke sini. Aduh, malah diincar lagi ini. Karena sudah siang sih ya, jadi kelaparan. Pirang menit di. Oke, 2 menit lagi ya, kita lanjut untuk tentang peternakan Indonesia. Khususnya peternak kerbau. Ini saya mau cerita sedikit ya. Kalau anakan kerbau di sini lahir itu 1 bulan itu dibawa ke kayak gubuk-gubukan itu. Setelah itu dikasih rumput supaya apa anaknya itu punya tenaga dulu loh. Jadi tidak nakal untuk anakannya. Tidak apa namanya lemah loh. Udah mempunyai tenaga ya. Jadi enak, nanti tinggal kita angon ke sawah seperti yang lainnya. Setelah itu kalau panas itu dikasih air ya, kalau panas itu dikasih air, diguyang gitu. Ada kok video saya yang kayaknya di video pendek saya ya, ada di situ dikasih air supaya tidak kepanasan dan pastinya tidak cacingan ya. Kerbaunya tidak cacingan sama sekali dan bagus sekali. Ini untuk superan, ini kerbau super
super gede, super sehat, dan pastinya gemuk ya. Ini sehat sekali, kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya untuk setiap penonton Faisal Abadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan barangkali masih ada pertanyaan yang sekitaran untuk kerbau, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.